Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Luli yang memotong sehelai rambutnya. Menyadari hal ini, sahabatnya memintanya untuk menghentikannya. Tetapi gadis itu tidak menanggapi. Dia ingin bekerja sebagai programmer untuk sebuah perusahaan teknologi. Tetapi mereka hanya mengizinkan laki-laki untuk bekerja di sana. Dia menasihatinya untuk tidak merusak rambutnya, tetapi menggunakan waking. Dan Luli menyadari bahwa ini adalah nasihat yang bagus. Menggunakan waking, teman-teman pergi ke restoran untuk mengikuti tes, untuk melihat apakah orang-orang akan memperhatikan itu. Orang di depan mereka bukanlah seorang pria, tetapi seorang gadis muda dan cantik. Disinilah para gadis memperhatikan pria itu. Di meja sebelah Jiang dipaksa bertemu dengan seorang gadis yang diundang oleh ibunya untuk berkencan. Gadis cantik itu awalnya memimpikan penglihatan cinta, tetapi pria itu tidak mempercayainya. Menyadari bahwa dia tidak nyaman dengan kehadirannya. Dan komunikasi mereka, gadis itu menjadi marah dan menyiramkan segelas air ke wajah pria itu. Meleset, gadis itu mengenai Luli, menyebabkan Ying dan Jiang bertemu. Luli yang malu jatuh cinta pada si programmer. Pada pandangan pertama menyadari bahwa si pria berambut basah. Luli menyodorkan serbetnya dan membuat Cheng bingung karena dia menyukai gadis itu yang mengenakan setelan jas ketat dan berkacamata yang membuat dia anggap saja ada seorang pria di depannya. Beberapa saat kemudian, gadis itu mendapat telepon dari seorang guru teknologi dan mengundangnya ke tempat ini untuk makan siang. Dia memberitahu bahwa dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan Cheng agar Luli bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sudah lama ia impikan karena ia adalah gadis yang cerdas dan cakap. Menyadari bahwa Cheng adalah pria dari restoran, Luli menjadi takut karena mengira pria itu mungkin mengenalinya tanpa wig dan jas. Gadis yang ketakutan itu mencoba bersembunyi di balik layar, lalu kembali ke tamu dengan topeng panda di kepalanya. Sangat malu dan takut ketahuan, Luli kabur. Segera setelah Cheng mencoba melepaskan topengnya, ditinggal sendirian dengan guru. Cheng mencoba mencari tahu mengapa dia ingin memperkenalkannya kepada gadis yang aneh dan misterius. Pria itu mengklaim bahwa Lilu adalah seorang gadis yang sangat cerdas dan paham teknologi yang dapat bekerja di perusahaannya. Si programmer skeptis karena dia pernah memiliki seorang gadis yang bekerja untuknya, dan mereka memiliki hubungan yang rumit yang mengganggu pekerjaan. Keesokan paginya Luli berpakaian seperti pria dan pergi ke kantor perusahaan teknologi Cheng untuk menyerahkan resumenya dengan sangat gugup. Dia tidak sengaja pergi ke toilet wanita dan membuat takut gadis yang berasumsi bahwa ada seorang maniak di depannya. Gadis itu berteriak mengusir Luli dan mempermalukannya. Pria yang menonton kejadian itu memutuskan untuk membela Luli, menganggap bahwa dia hanya gugup dan keliru. Ming bertemu dengan seorang gadis yang berpura-pura menjadi seorang pria dan memberitahu bahwa Luli memiliki resum yang mengesankan. Beberapa saat kemudian, Ming menyerahkan resum gadis itu kepada bosnya dan menceritakan kisah menakjubkan yang terjadi di lobi kantor. Luli memiliki nilai ujian yang sangat baik, jadi Cheng memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Takut mengungkap fakta bahwa dia bos yang menyembunyikan wajahnya di balik kacamata. Dan selembar kertas setelah wawancara singkat, Jiang mengungkapkan identitasnya dan mengingatkannya bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Di sebuah restoran, dia merobek kertas Luli dan mengatakan dia tidak dapat mempekerjakannya karena insiden gelas air. Karena seseorang mengunggah video insiden tersebut di internet, Jian hanya bersedia mempekerjakan Luli jika dia berhasil menghapus video tersebut. Keesokan harinya Luli bertemu ibunya di restoran. Sebagai teman, ibunya ditemani. Jiang tiba-tiba muncul, malu dan takut ketahuan. Gadis itu lari dan mencoba bersembunyi di kolam renang. Melihat ini, pria itu mengira gadis itu tenggelam dan melompat ke dalam air mengejarnya agar lebih aman. Merasa semakin tidak nyaman, Luli tidak sengaja meninju wajah programmer, lalu dia kabur. Beberapa hari kemudian,
Luli muncul di depan pintu kantor melalui surat untuk menunjukkan kegigihan dan meminta maaf atas situasi. Di restoran, gadis itu sangat keras kepala, tetapi Jiang menolak ide dan proyeknya. Tetapi setelah berbicara dengan ayahnya, ia memutuskan untuk memberi Luli kesempatan dan mengangkatnya sebagai asistennya. Hal pertama yang Jiang lakukan adalah mengundang karyawan baru, tempat untuk melatih pendaki, untuk memecahkan masalah komputer. Gadis itu naik ke atas, dan ternyata itu adalah ujian yang berhasil ia lalui dengan menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Di akhir ujian, Jiang setuju mengajak Luli berkencan, tetapi hanya dengan syarat bahwa dia setuju untuk kencan buta. Keesokan paginya, gadis itu muncul di kantor perusahaan dan bertemu dengan seorang rekan kerja bernama John yang menunjukkan tempat kerjanya. Setelah menerima tugas pertamanya, gadis itu pergi ke ruang permainan dan merasa senang. Pada suatu saat Luli memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan salah satu rekannya melampar botol. Di bawah kakinya menyadari bahwa ini adalah provokasi. Gadis itu melempar botol kembali, yang menyebabkan konflik. Rekan kerjanya ingin memukul Luli, tidak menyadari bahwa gadis berwig ada di depannya, tapi Chen membelanya tepat waktu. Setelah kejadian itu, programmer mencoba memahami kenapa Luli bertingkah seperti perempuan dan terlihat banci. Luli meminta untuk tidak dinilai dari penampilannya, tapi Chen terus curiga padanya dan mencoba mengamatinya sedekat mungkin. Pada satu titik, bos menyadari dia ingin mencium bibir Luli, tapi dia menutupinya dengan tangannya. Ia memperhatikan bahwa rekannya tidak memiliki jakun, tetapi Luli menjelaskan fitur ini dengan masalah hormonal. Beberapa saat kemudian gadis itu bertemu dengan seorang teman dan meminta dia untuk berpura-pura menjadi pacarnya, sehingga bos dan rekan pekerjanya akan percaya bahwa dia adalah seorang pria. Keesokan paginya, pria itu menjalankan rencananya, tapi di antara rekan kerjanya adalah Cheese Brother yang marah pada adiknya dan menuntut dia putus dengan pacar barunya. Jiang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan meminta kakaknya untuk bersabar sebentar. Setelah itu Ming mengajak Luli ke sebuah restoran untuk makan siang, tapi dia takut sendirian dengan rekannya. Di restoran gadis itu harus mencoba seafood, menyembunyikan alerginya di kantor. Dia mulai gatal dan Ming menyadarinya. Setelah itu dia memberi rekannya obat. Di akhir hari kerja, Luli pergi ke kantor bos untuk membantunya dengan kode khusus. Gadis itu tidak bisa melihat Cheng saat dia merasa simpati padanya, dan pria itu menyadarinya dia hampir mencium Luli lagi. Tetapi ingat bahwa mereka harus fokus pada pekerjaan. Keesokan paginya gadis itu sangat gembira karena rekan kerjanya percaya dia adalah seorang pria. Segera setelah teman memberitahunya bahwa kakaknya telah melarang mereka untuk berkencan, dan dia harus menyelesaikan masalah ini entah bagaimana. Para wanita itu setuju untuk berhati-hati, untuk tidak bentrok dengan Cheese Brother. Keesokan harinya, Cheese Brother bertemu Luli dan memerasnya dengan foto yang tampaknya menunjukkan dia menggoda bosnya. Saudara laki-laki menebak bahwa gadis di depannya adalah seorang wanita, tapi mengancam gadis itu dengan eksposur jika dia melanjutkan hubungannya dengan saudara perempuannya. Menyadari bahwa ancaman itu nyata, setuju untuk mematuhi tuntutan saudara laki-laki temannya karena dia tidak ingin dipecat dari perusahaan. Tiba-tiba ada alarm di kantor karena fakta bahwa CCTV kamera telah melihat seorang gadis yang sangat cantik di dekatnya. Ternyata itu adalah saudara perempuan Cheng yang sedang dicoba untuk dikeluarkan dari kantor. Bertindak kurang ajar Tong memecahkan jendela dengan tumitnya dan memaksa Meng untuk pergi bersamanya karena dia jatuh cinta padanya. Keesokan paginya, Luli meminta Yang Murab untuk membiarkannya pulang lebih awal karena kegiatan ekstrakurikuler. Tapi dia menolaknya dan menuntut dia masuk ke mobilnya, jadi mereka bisa pergi ke hotel. Memperhatikan bahwa Cheng Lala, gadis itu berada di belakang kemudi dan mengemudi dengan sangat cepat, menghasilkan mereka mencapai tujuan mereka dalam hitungan menit.
Di hotel, gadis itu belajar bahwa dia harus tinggal di ruangan yang sama dengan bos dan takut dengan ini. Setelah melarikan diri, dia bertemu rekan kerja yang mengundang Luli ke kolam renang. Gadis itu pemalu dan takut terpapar. Jadi dia muncul di dekat air dengan jubah mandi. Luli terpaksa menurut dan melepas jubahnya. Tapi ternyata di bawahnya, itu adalah kaos dengan gambar otot pria, menyebabkan rekan kerjanya mengejeknya. Pada satu titik, rekan kerja terganggu dengan memperhatikan beberapa gadis cantik di dekatnya. Mereka segera melarikan diri ke hotel, dan Luli bersembunyi di bawah air. Setelah menyadari penghulu mendekat, Jiang langsung memperhatikan gadis itu dan memintanya untuk tidak berperilaku bodoh, tapi untuk menunggunya di kamarnya di malam hari. Ming menyarankan agar Luli meminta kamar terpisah untuk membuatnya merasa lebih nyaman. Ternyata, dia melihat gadis di ruang ganti dan tahu rahasianya, tapi takut memberitahu siapapun. Keesokan harinya, ia mengajak Luli untuk makan siang, untuk memberitahunya bahwa dia tahu dia seorang gadis. Namun pembicaraan mereka terputus. Cheng dan Tong muncul setelah makan siang. Luli pergi ke kandang untuk belajar menunggang kuda. Gadis itu baik dalam hal itu, tetapi pada titik tertentu, dia kehilangan kendali atas hewan itu. Dan kuda itu mulai berlari cepat. Jiang menyelamatkan gadis itu dari jatuh dan menawarkan bantuannya sebagai guru berkuda. Pria itu duduk di sebelah Luli dan mengajarinya, yang terkesan sangat manis dan romantis. Keesokan paginya para pria berdandan seperti perempuan untuk mengambil gambar untuk iklan. Luli juga berpartisipasi dalam pemotretan dan mengesankan rekan kerjanya dengan kecantikannya. Seolah-olah dia bukan seorang pria, tapi seorang gadis seksi. Melihat Luli dengan gaun wanita, Jiang mengundangnya ke kantornya. Bos meminta gadis itu untuk melepas cadarnya, tapi dia menolak, menyebabkan Jiang mulai mengejarnya. Ketika dia berhasil, dia mendekati gadis itu dan merasa semakin bersemangat karena dia terlalu cantik. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa Luli adalah seorang bawahan, Jiang memintanya untuk mengganti pakaiannya dan terus menderita melalui keraguannya. Beberapa saat kemudian gadis itu mulai mengalami sakit perut dan pergi ke kamar mandi, dari mana dia mengirim pesan kepada temannya, memintanya untuk membawa handuk. Luli mencoba bersembunyi agar bosnya tidak melihatnya, tapi akhirnya pasangan itu tetap bertemu. Setelah mendengar tentang sakit perutnya, Cheng menawarkan untuk pergi ke rumah sakit, tapi Luli dengan sopan menolak. Menunjukkan ketekunan, bos membawa gadis itu pulang dan memberinya 1 hari libur. Keesokan harinya Luli memutuskan untuk berjalan-jalan di mal, tapi Jiang memperhatikannya dan mulai memanggil bawahan. Setelah itu dia mengejar gadis itu. Bertemu Ming, Luli menceritakan kebenaran pada rekannya dan meminta bantuan untuk bersembunyi. Pada gilirannya, Ming mengakui bahwa dia menemukan kebenaran pada hari itu. Ketika mereka sedang berenang di kolam renang, dia tidak akan mengekspos Luli dan menghormati keputusannya. Mengetahui betapa sulitnya bagi seorang gadis untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan mereka, Chen terus curiga bahwa bawahannya dan gadis yang dilihatnya adalah orang yang sama dan memutuskan untuk lebih waspada terhadapnya. Di pagi hari, Ibu Luli memperhatikan bahwa gadis itu lupa paspornya di tasnya dan pergi ke kantor untuk mengembalikan dokumen itu padanya. Wanita itu tidak diizinkan masuk ke kantor karena perusahaan hanya mempekerjakan pria, tapi Ibu Luli mengklaim bahwa putrinya bekerja di sini. Di malam hari sang ibu menyadari bahwa putrinya harus menyamar sebagai pacarnya dan menuntut agar dia berhenti. Tidak berani melewati ibunya, Luli meminta seminggu lagi, tapi sang ayah mendukung putrinya dan sang ibu harus tahan dengannya, bekerja di kantor pria. Beberapa hari kemudian, Jiang terus memiliki keraguan tentang Luli dan memanggil guru untuk melihat apakah gadis itu berpura-pura menjadi seorang pria saat bekerja di kantornya. Guru meminta melanjutkannya dan waktu untuk mencari tahu semuanya. Sambil menunggu jawaban, Jiang memberikan gadis itu beberapa tugas yang sulit, tapi Ming membantunya melalui mereka.
Di malam hari ibu tidak bisa tidur dan memperhatikan putrinya bekerja lembur. Orang tua menonton pekerjaan Luli dengan penuh minat dan menyadari bahwa dia ahli dalam pemrograman dengan masa depan yang besar, sehingga mereka tidak berani memintanya untuk berhenti. Seminggu kemudian Luli dan dia menghadiri pesta, di mana Cheng mengekspos gadis itu yang telah berbohong padanya selama ini. Dia senang gadis itu ingin bekerja untuk perusahaan, tapi dia benci dibohongi. Jadi dia segera memecat gadis itu. Luli menangis, mencoba meyakinkan bosnya untuk memberinya kesempatan, tapi dia tetap teguh dalam keputusannya. Akhirnya, gadis itu meminta untuk diberikan waktu untuk menyelesaikan proyek. Dia telah bekerja dan Jiang memberinya 7 hari. Setelah itu dia harus pergi. Keesokan paginya, Ibu Jiang memanggil Ibu Luli dan menawarkan untuk bertemu karena dia ingin anak-anak mereka menikah. Di malam hari, keluarga berkumpul di meja yang sama untuk mengumumkan keinginan mereka. Setelah mengetahui bahwa dia akan menjadi Maria, Jiang mabuk dan mencium seorang gadis di depan seluruh keluarga. Meskipun situasinya canggung, Luli mengaku pada ibunya bahwa dia jatuh cinta dengan Cheng dan siap menjadi istrinya. Meskipun pria itu berperilaku kasar, tentu saja dia ingin memekatnya. Tapi gadis itu mengevaluasi pernikahan adalah kesempatan lain, berada di dekat pria yang dicintainya. Seminggu kemudian, rekan-rekan menyiapkan kue dan lagu perpisahan untuk melihat Luli yang berhenti. Tapi dia meminta untuk tidak terburu-buru. Jiang membawa gadis itu ke kantornya dan menawarkan untuk membuat kesepakatan. Dia akan mengizinkannya bekerja di perusahaan, tapi hanya dengan syarat bahwa dia akan menghalangi orang tua mereka dari gagasan pernikahan. Sebaliknya dia akan memecatnya di malam yang sama. Ayah Jiang memberitahu pria itu bahwa dia akan bangkrut perusahaannya jika dia tidak menikahi Luli, tak ingin kehilangan pekerjaan kesayangannya. Chang setuju untuk mengorbankan dirinya sendiri dan menikahi seorang gadis cantik. Beberapa hari kemudian pasangan itu harus menandatangani surat-surat itu. Mereka menjadi suami istri. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa canggung dan memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Terlepas dari kenyataan bahwa Luli dan Jiang sedang jatuh cinta satu sama lain dan akan bermimpi berada di ranjang yang sama. Keesokan paginya, Jiang menawarkan gadis itu untuk menandatangani kontrak yang memiliki ratusan aturan dan batasan. Luli setuju untuk menandatangani kontrak dengan syarat Jiang akan membantunya memasak dan dia berjanji untuk memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Jiang memutuskan untuk mengatur pernikahan, pemotretan untuk pasangan. Gadis itu mengejutkan suaminya dengan tampil cantik, menggunakan gaun putih. Setelah itu, mereka memilih bidikan favorit mereka dan mengirimkan ke editor. Segera seorang pelanggan muncul di perusahaan Jiang's, tetapi karena kesalahan dalam pemrograman video game, mereka menolak untuk berinvestasi dalam proyeknya. Rekan yang melakukan kesalahan meminta Luli untuk berbicara dengan Cheng. Jadi dia tidak akan dipecat dia mencoba melakukannya. Tapi Cheng adalah bos dan mengingatkan istrinya bahwa dia tidak bisa mengelola bisnisnya. Jiang memecat bawahan yang membuat kesalahan dan Ming menenangkan Luli yang menangis, mengingatkannya bahwa suaminya tidak boleh kehilangan otoritasnya di depan bawahannya. Cheng memperhatikan istrinya di perusahaan Ming dan cemburu pada Luli, tapi dia menjelaskan kepadanya bahwa mereka hanya berteman dan suaminya tidak perlu khawatir tentang itu. Tong mengetahui bahwa kakaknya menikah dari Ming dan tidak mengerti mengapa Cheng dan Luli membuat keputusan ini tetapi ingin mencari tahu. Di malam hari, Luli dan rekan memperbaiki bug dalam game, kemudian membujuk pemegang saham untuk berubah pikiran dan terima versi baru program. Di malam hari Jiang mengingat Li, seorang gadis yang dia sukai menyebabkan dia membuat aturan bahwa hanya pria yang boleh bekerja di kantor. Berpikir tentang itu, dia mulai mempertanyakan apakah dia melakukan hal yang benar dengan membiarkan Luli tinggal di perusahaan, terutama setelah insiden uang video game. Pada akhirnya dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan
Tapi dia tidak ingin ayahnya bangkrut perusahaannya dan mencoba menerima kenyataan baru. Beberapa hari kemudian, Jiang mengundang Luli untuk makan malam dan ia muncul di restoran. Bertemu Li, dia bertanya-tanya mengapa gadis itu muncul 3 tahun setelah dia menghilang dan jika dia ingin merobeknya lagi. Li mengklaim bahwa dia berubah dan sangat merindukannya. Setelah itu dia mencoba mendekati Cheng, tapi dia menolaknya setelah menolak cinta pertamanya. Pria itu pergi ke game tempat dia mulai menangis. Luli tiba di restoran sedikit kemudian dan tidak bertemu pria itu. Jadi dia membeli makanan untuk dimakan di tempat lain. Pasangan ini memiliki piknik romantis, di mana Cheng memberi gadis itu cincin pertunangan mainan dan berjanji akan segera menggantinya dengan yang asli. Keesokan paginya, Li muncul di kantor Jiang untuk berbicara dengannya sendirian. Dia memintanya untuk memaafkannya. Tapi pria itu tidak mau memaafkan gadis itu karena dia mengingat semua yang dia lakukan dan dia masih benci memikirkannya. Mencoba membuktikan bahwa dia tidak tertarik padanya lagi, Jiang mencium Luli yang sedih. Setelah itu, dia memutuskan untuk membuat rencana untuk mendekatinya dan merusak hubungan mereka. Untuk melakukan ini dia mengundang pasangan untuk makan malam, di mana dia meminta Cheng untuk memberinya kesempatan lagi. Jadi dia bisa membuktikan bahwa dia berubah. Setelah ditolak, Li memeluk pria itu dan melakukannya dengan erat. Sedemikian rupa, sehingga Luli melihat apa yang terjadi. Ming juga menyaksikan hal ini dan mendukung Luli. Tapi gadis itu ingin bercerai. Di malam hari, Ibu Jiang mencari tahu tentang apa yang terjadi dan mengambil kesempatan untuk mengingatkan putranya bagaimana dia ditipu 3 tahun lalu. Dia memintanya untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi dan untuk lebih berhati-hati tentang pernikahan. Luli tidak sengaja mendengar percakapan itu dan menyadari bahwa Cheng hanya menikahinya untuk mencegah ayahnya yang perusahaannya bangkrut. Begitu ibunya pergi, gadis itu menyatakan kepada suaminya bahwa dia juga ingin menceraikannya. Chen mengingat persyaratan kontrak, tapi hanya begitu, karena dia takut kehilangan perusahaan. Kecewa dengan Chen, Luli pergi ke rumah temannya untuk memberitahunya apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Luli jatuh cinta dengan suaminya, jadi dia menasihatinya untuk melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya jatuh cinta padanya, atau Li akan mencuri orang itu. Sedikit kemudian Luli bertemu Tong, yang meyakinkannya untuk terus tinggal bersama kakaknya. Keesokan paginya, pasangan itu bertemu dan berkencan romantis sebagai pasangan. Di malam hari, mereka menginap di hotel dan melupakan perceraian karena Chang telah menyiapkan kue ulang tahun untuk menghormati ulang tahun istrinya. Terus tetap romantis, pria itu memberinya gantungan kunci dalam bentuk cincin dan berjanji untuk tidak menyerah pada pernikahan. Seminggu kemudian Li terus mencoba untuk lebih dekat dengan Cheng dan meminta untuk mengantarnya ke rumah sakit. Pria itu memperhatikan memar di lengan gadis itu dan mengetahui bahwa ayahnya memukulinya demi uang. Cheng menyarankan untuk menuntut sang ayah. Setelah itu Li mengajaknya makan malam persahabatan. Keesokan harinya Li mengajak Luli ke restoran untuk berbicara dengannya tentang Cheng. Li secara terbuka menyatakan bahwa pria itu hanya mencintainya dan menikahi Luli bukan karena perasaan, tapi karena takut kehilangan uang dan rasa hormat. Dia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali pria dia. Mencintai tapi Luli tahu bagaimana membela dirinya sendiri dan juga siap memperjuangkan cinta Cheng. Gadis-gadis memutuskan untuk memeriksa Jiang berada di sisi siapa, mengakibatkan Li memanggilnya untuk mengundangnya makan malam. Luli yakin itu suaminya akan menolak lamaran gadis itu, tapi dia setuju untuk bertemu Li dan ayahnya. Setelah itu, dia membatalkan pertemuan dengan istrinya. Di malam hari, Jiang mengantar Li ke sebuah restoran untuk menemui ayahnya. Pria itu berperilaku agresif dan ingin memukul putrinya, tapi pria itu membelanya sedikit kemudian. Cheng meminta maaf kepada Luli dan membawa pulang makan malam. Tapi gadis itu tersinggung olehnya karena dia tahu bahwa suaminya berkencan dengan Li. Cheng menenangkan gadis itu
dan mengklaim bahwa dia hanya bersama Lee untuk melindunginya dari serangan ayahnya, yang sedikit menenangkan Luli. 2 bulan kemudian Luli mengetahui bahwa dia hamil, tetapi memutuskan untuk menyembunyikannya dari Jian. Ayah Lee memperhatikan gadis itu dan berpura-pura menjadi ayah Luli untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah mengetahui bahwa Luli hamil, ayah Lee menelepon putrinya dan memberitahu dia berita itu, memintanya untuk bertindak secepat mungkin untuk mendapatkan Jiang kembali. Lee sengaja membakar tangannya dengan air panas, dan ayahnya mulai menguntit Luli untuk membahayakan kesehatannya. Pada satu titik, pria itu memutuskan untuk mendorong gadis itu menuruni eskalator, tapi dia tidak berani melakukan kejahatan keji seperti itu. Lee memanggil Cheng dan memintanya untuk membawanya ke rumah sakit untuk mengobati luka bakarnya di malam hari. Ayah Lee terus mengikuti Luli, tapi dia melihatnya dan melarikan diri. Setelah itu dia memanggil Cheng. Gadis itu hampir tertabrak mobil. Lantas, dia pergi ke rumah sakit untuk memastikan bayinya baik-baik saja. Tidak ada ancaman bagi bayi. Tapi Luli tetap sedih sejak dia melihat Cheng dan Lee bersama. Bertemu mendukung gadis itu, memanggil Min dan temannya tiba di rumah sakit dalam beberapa menit untuk mengunjungi Luli. Malam harinya gadis itu menyiapkan makan malam untuk suaminya dan memutuskan untuk menyampaikan berita besar. Dia tidak berbicara tentang fakta bahwa dia hamil, tapi menyatakan keinginannya untuk bercerai, yang sedikit mengejutkan Cheng. Dia tidak mengerti perubahan mendadak dalam perilaku istrinya, tapi dia juga tidak akan menjelaskan apa-apa. 3 hari kemudian, Jiang bertemu dengan Lee dan memberitahu dia bahwa dia tidak ingin dia kembali ke perusahaan karena mereka tidak akan pernah bekerja sama. Itu hanya setelah Luli meminta cerai, bahwa Jiang menyadari bahwa dia mencintainya dan ingin memenangkan gadis yang dia cintai dengan sekuat tenaga. Setelah mengetahui tangisan Lai ini, tapi Jiang tidak peduli dengan kekhawatirannya saat dia memikirkan gadis lain. Setelah membeli hadiah, Jiang pulang ke rumah orang tua Luli. Tapi mereka belum melihat putri mereka dan tidak tahu di mana dia berada. Cheng kemudian mulai mencari istrinya di perusahaan teknologi lain dan akhirnya mengetahui lokasinya. Dia menghubungi bos baru Luli dan mengatur pertemuan. Saat makan malam di antara para pesaing, Jiang bertemu Luli dan mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tidak menyangka akan melihatnya di sana. Bos memutuskan untuk memperkenalkan Jiang dan Luli, tapi mereka tidak perlu melakukannya. Gadis itu menyatakan bahwa mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Saat makan malam semua orang banyak bercanda dan minum anggur, tapi Luli minum jus karena kehamilannya. Keesokan paginya setelah berbicara dengan bos Luli, Cheng menemukan kesempatan untuk berduaan dengannya. Dia meminta untuk berbicara dengannya, tetapi gadis itu menolak suaminya dan mengklaim bahwa mereka hanya akan mencari satu sama lain dalam perceraian ketika dia menandatangani surat-surat yang relevan. Di malam hari Luli, Jiang, Ton dan Luli bertemu di sebuah restoran. Kakak perempuan Jiang memanggil Luli kakak iparnya dan mengekspos dia ke bosnya, yang menyadari bahwa Luli dan Jiang adalah pasangan. Setelah itu Luli mengklaim mereka hampir bercerai dan Lu memanggilnya pacar. Yang mengejutkan, Jiang tidak tahan. Jiang pergi begitu dan pergi karena cemburu. Dan Luli pingsan karena ketakutan. Setelah itu bosnya membawanya ke rumah sakit. Sedikit kemudian, dia harus mengaku pada Lu bahwa dia hamil dan mengharapkan bayi bersama suaminya, tapi ingin merahasiakannya. Di malam hari, Lulei dan Jiang bertemu di geladak observasi. Hal pertama yang ditanyakan pria itu adalah jika dia benar-benar pacar barunya, tapi gadis itu tidak menjawab apa-apa. Dia ingin memahami mengapa Cheng tertarik, dan dia mengakui bahwa dia mencintainya dan tidak bisa pergi semenit pun tanpa pria yang dicintainya. Dia mengakui bahwa dia menyakitinya, tapi seiring waktu, dia menyadari bahwa dia ingin berada di sisinya dan memintanya untuk tidak menolaknya. Jiang berjanji untuk melindungi dan menghormati Luli, untuk setia dan jujur.
Setelah itu dia memeluk gadis itu dengan erat, menyerah pada perasaannya. Luli ingin memeluknya kembali, tapi Jiang malu dan dengan cepat pergi, meminta gadis itu untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dan memberi dia waktu. Seminggu kemudian Jiang muncul di kantor perusahaan yang longgar dan mengetahui bahwa Luli ada di rumah sakit. Cheng mengikutinya, memperhatikan gadis yang ditemani bosnya, dan melihat mereka melihat gambar USG dengan senyum. Berhadapan langsung dengan Luli, Jiang bertanya, apakah itu bayinya atau bukan? Tapi gadis itu tetap diam. Lu turun tangan dan mengatakan itu anaknya. Tapi Jiang ingin mendengarnya dari pasangannya. Tidak menerima balasan, Cheng menjadi kesal dan meninggalkan rumah sakit. Melihat suasana hati anaknya, ayahnya meminta Cheng untuk memperjuangkan cintanya dan melakukan segala cara agar Luli tetap berada di sisinya. Keesokan paginya, Jiang menerima kertas dengan foto gadis itu. Dia memutuskan untuk bertemu dan berbicara dengan Luli, tapi bertamu bosnya. Jiang mencoba memahami mengapa mereka menipunya, karena dia mengerti dengan baik. Tapi Lu bukan pacar gadis itu, dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan calon anaknya. Percakapan menjadi tidak terkendali, mengakibatkan Jiang meninju wajah bos istrinya. Sesudahnya dia pergi ke kamar Luli dan memeluknya erat. Dia mengaku bahwa dia merasa tidak enak tanpa gadis yang dia cintai dan ingin berada di sisinya. Tetapi Luli masih tidak yakin dengan perasaannya. Jiang menyatakan bahwa dia siap untuk mencintainya, bahkan jika dia tidak hamil olehnya, meskipun dia menduga bahwa itu adalah anaknya. Hari berikutnya, Jiang meminta Luli untuk pulang dan bersikeras, meskipun Luli berusaha menolak. Pada satu titik, ia memutuskan untuk mencium gadis itu, tetapi Luli tidak mengizinkannya melakukannya. Setelah membawa gadis itu pulang, Jiang merawatnya dan memasak makan malamnya, sementara Luli membawanya ke tempat tidur. Seminggu kemudian, mereka mulai merencanakan proyek pelatihan teknologi baru untuk wanita. Dan Luli senang bahwa Jiang mendukung idenya. Dia ingin membuat stereotip bahwa hanya pria yang bisa menjadi programmer. Ia pergi. Setelah itu Luli meminta maaf karena berpura-pura menjadi pria, dalam upaya untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Segera setelah itu pasangan itu bertemu dengan seorang investor, bersedia untuk mendanai proyek. Kembali ke kantor, pasangan itu menyelenggarakan pesta untuk merayakan pencapaian penting. Luli diberi hadiah, dan gadis itu sangat terkesan dengan ini. Sikap terhadapnya sedikit berubah. Dia gugup mempersiapkan pidato khidmat, tetapi Cheng memberinya dukungan, sehingga gadis itu terbebas dari rasa takut. Investor itu tidak nyaman mengganggu pasangan itu, tetapi dia mengingatkan Luli untuk menyampaikan pidato. Sekali di atas panggung gadis itu masih gugup, tetapi rekan kerjanya memujinya atas dukungannya, menyebabkan Luli menjadi lebih berani dan memberikan pidato yang hebat. Beberapa saat kemudian, rekan kerja berkumpul untuk merayakan. Luli tersentuh oleh dukungan rekan kerjanya dan berterima kasih atas bantuan mereka, karena mereka telah memberinya kekuatan dan motivasi untuk melakukan apa yang dia sukai. Dia masih merasa bersalah karena berpura-pura menjadi laki-laki, tetapi bersyukur atas kesempatan untuk bekerja di bidang teknologi, karena itu adalah panggilannya. Ming memberitahu gadis itu bahwa mereka ingin berbicara dengannya dan membawanya ke ruangan terpisah atau tempat laptop. Memulai permainan dia, menyadari bahwa itu adalah pernyataan cinta dari Cheng yang telah menciptakan dunia ajaib untuk mereka berdua. Selama korespondensi, Jiang mengaku bahwa ia hanya mencintainya, tetapi takut mengakuinya pada dirinya sendiri. Setelah itu pintu di belakang gadis itu terbuka, dan foto-foto mereka bersama muncul di layar, mengabadikan kenangan indah Cheng dan Luli. Mengikuti foto, sekelompok rekan kerja pria muncul di depan gadis itu, dengan tanda di punggung mereka, mendesaknya untuk pulang. Jiang segera muncul dan meminta jawaban dari Luli, dan akhirnya dia menjawab ya yang sangat didambakan. Saat pasangan itu berpelukan, gadis itu mengaku kepada suaminya bahwa ini adalah bayinya.
dan dia akan segera menjadi seorang ayah. Memeluk istrinya dalam pelukannya, Jiang berteriak kegirangan dan berjanji akan menjadi suami yang sempurna. 3 hari kemudian Cheng pergi ke ruang pamer perhiasan untuk akhirnya membeli cincin pertunangan yang dijanjikan. Pada saat itu ia menerima telepon penting dari Ming, menuntut agar kepala polisi datang ke kantor secepatnya setelah diketahui dia punya berita buruk karena proyek game video terbaru telah dicuri, menyebabkan mereka kehilangan sejumlah besar uang. Jiang sangat marah dan mencoba mencari keluar yang memiliki akses ke kode pemrograman. Ming memberitahu dia bahwa hanya dia dan timnya yang memiliki data tersebut. Cheng kemudian menerima telepon dari mantan investor Xi, mengundangnya ke sebuah rapat. Setelah tiba di rumah investor, Cheng memperhatikan salah satu bawahannya di sebelahnya. Luli bertanya kepada orang itu bagaimana dia bisa mengkhianati mereka seperti itu dengan bertindak sangat kejam kepada bosnya, tetapi dia tidak menjawab apapun. Ditinggal sendirian, Ji mengungkapkan kegembiraannya atas ketenangan Jiang dengan tidak beraksi terhadap keseluruhan situasi. Jiang kesal karena mantan investor bertindak seperti pencuri sungguhan. Ji tidak mencari alasan atau mencoba meminta maaf. Dia juga tidak menjelaskan motif tindakannya. Sebaliknya dia menyarankan agar Jiang menjual perusahaan ini dan memberikan tawaran finansial yang besar. Jiang merasa gugup sehingga Luli menanggapinya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan menjual perusahaan. Xi merasa skeptis terhadap gadis itu, percaya bahwa dia juga mampu mengkhianati bos. Tetapi Cheng mengakui bahwa itu bukan hanya seorang kolega, tetapi juga istrinya. Setelah menolak menjual perusahaan, pasangan itu kembali ke rumah dan keesokan paginya, seorang bawahan pengkhianat muncul di depan pintu mereka. Dia meminta untuk bertemu Cheng dan memberitahu mereka bahwa rencana mereka telah berhasil. Menyadari, Luli bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi ternyata, Chen dan bawahannya telah merencanakan semuanya sebelumnya. Ji benar-benar ingin mencuri permainan mereka. Tetapi mereka menyadarinya tepat waktu dan mempertahankan proyek tersebut. Hanya membuat investor percaya bahwa dia telah berhasil. Segera setelah Jiang memberitahu Luli kabar baik tersebut, karena mereka telah menggugat dan pihak berwenang akan melakukan tugas mereka. Gadis itu senang dengan ini, namun terkejut dengan rencana berisiko Cheng dan kesal karena dia tidak memberitahu apapun sebelumnya. Sebulan kemudian pasangan itu pergi ke taman hiburan, didedikasikan untuk dinosaurus di pintu masuk. Jiang memberi istrinya realitas virtual kacamata untuk bermain game. Gadis itu menunjukkan bahwa suaminya tidak memiliki kacamata, tetapi Jiang menyatakan bahwa mereka memiliki misi yang berbeda. Dalam game ini setelah gadis itu menyelesaikan misinya, sebuah pesan muncul di depannya yang berbunyi, "Nikahi aku." Segera, Jiang muncul di depan wanita itu dengan mainan beruang yang terbuat dari bunga mawar dan berlutut untuk memberinya cincin yang dijanjikan. Setelah itu pasangan itu berciuman dengan penuh gairah. Di malam hari, gadis itu menyiapkan makan malam romantis dan bertanya, "Mengapa semua ini?" Karena secara teknis mereka sudah menikah. Jiang mengakui bahwa awalnya dia melakukannya di bawah paksaan orang tuanya, tapi sekarang dia ingin mengambil inisiatif karena dia dengan tulus mencintai Luli. Jiang mengusulkan untuk memiliki perayaan khusus dan mendapat persetujuan gadis-gadis itu. Keesokan paginya, Li memanggil pasangan itu dan mengundang mereka ke pertemuan. Dia tidak lagi terlibat dalam hubungan mereka dan mengucapkan selamat kepada Luli atas kehamilannya dan meminta maaf atas kerusakan yang terjadi pada pasangan. Luli belum siap untuk memaafkan gadis itu, tapi mungkin kita akan melakukannya di masa depan. Beberapa saat kemudian Luli dan Jiang pergi jalan-jalan, di mana pria itu mengakui bahwa dia sangat berani dan istrinya menjadi bijak setelah berciuman. Pasangan itu menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengganggu kebahagiaan mereka dan mereka tidak akan pernah berbohong satu sama lain lagi.